Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam Morning Bright pada pagi hari ini. Mari kita tetap meneruskan pembahasan kita dari Amsal pasal 5 ayat 1 sampai 23 dan juga pasal 6 ayat 20 sampai pasal 7 ayat 27. Nah, hari ini secara khusus kita akan melihat satu ayat saja yaitu ayat 21. Bagaimana tema yang kita bahas selama ini adalah dari perikop ini atau pasal ini, katakan nasihat mengenai perzinahan atau peringatan terhadap perzinahan. Maka ada sebuah ayat yaitu pasal 5 ayat 21 yang menjadi satu pegangan untuk kita supaya kita boleh terhindar dari itu semuanya. Nah, ayat itu mengatakan seperti ini di dalam pasal 5 ayat 21. Karena segala jalan orang terbuka di depan mata Tuhan dan segala langkah orang diawasinya. Nah, ini merupakan sebuah alasan yang diberikan oleh Amsal untuk menolak kedursilaan seksual. Ialah bahwa Allah melihat dan mengetahui semua perbuatan kita termasuk dosa-dosa kita. Nah, kita juga melihat banyak sekali ayat-ayat yang lain juga mengatakan akan hal yang sama. Umpamanya Amsal pasal 15 ayat 3. Mata Tuhan ada di segala tempat mengawasi orang jahat dan orang baik. Artinya apa? Tuhan itu maha tahu. Tuhan sendiri akan memantau kita semuanya. Kemudian di dalam kitab Ayub pasal 31 ayat yang keempat itu mengatakan, bukankah Allah yang mengamat-amati jalanku dan menghitung segala langkahku. Itulah yang Ayub katakan, bahwa dia tahu bahwa Allah mengetahui semua jalan kehidupannya. Bahkan juga di dalam pasal 34 ayat 21 Ayub mengatakan karena mata Allah mengawasi jalan manusia dan ia melihat segala langkah manusia itu. Juga di dalam Yeremia pasal 16 ayat yang ke-17. Sebab aku, ini Allah yang mengatakan aku itu tidak besar, sebab aku mengamat-amati segala tingkah laku mereka. Semuanya itu tidak tersembunyi dari pandanganku dan kesalahan mereka pun tidak terlindungi di depan mataku. Tuhan tahu sekecil apapun juga akan dosa dan kesalahan yang kita buat meskipun orang lain tidak tahu dan semuanya Bahkan secara khusus di dalam kitab Maleaki pasal 3 ayat 5 itu mengatakan demikian. Saya bacakan dari versi yang bahasa Indonesia sehari-hari. Kata Tuhan yang Maha Kuasa, aku akan datang kepadamu untuk menghakimi. Aku akan segera menjadi saksi terhadap tukang-tukang sihir. Nah, perhatikan, secara khusus dia menyebutkan apa? Bukan saja tukang-tukang sihir, tapi orang-orang yang berzina, yang bersaksi dusta, yang berbuat curang, dan memberi gaji kepada orang upahan, yang menindas para janda, yatim piatu, dan yang mengabaikan orang asing dan terhadap semua orang yang tidak menghormati aku. Itulah Tuhan Allah sendiri yang akan datang untuk menghakimi, datang untuk menjadi hakim dan akan menjatuhkan hukuman pada orang-orang seperti itu. Hanya Tuhan menolong kita supaya kita belajar tahu, kita tetap menyadari, kita tetap memahami dengan sungguh-sungguh bahwa mata Tuhan itu mengawasi kita semuanya. Dan dia juga selalu akan memberikan perhatian pada anak-anaknya. Kita senantiasa boleh hati-hati dalam kehidupan kita untuk menjalankan apa yang Tuhan mau dan jangan melanggar akan hukum-hukum yang telah diberikannya. Karena kita akan menerima akibat yang sangat tidak menyenangkan. Minggu lalu kita sudah belajar tentang itu. Tapi kita ada di dalam jalan kebenaran Tuhan,
sehingga kita boleh menjalani kehidupan dengan penuh sukacita. Beberapa hari lagi kita akan meninggalkan tahun 2021 ini. Mari kita tetap berjalan masuki tahun yang baru di dalam jalan kebenaran Tuhan, dan kita boleh bawa kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Tuhan menolong dan memberkati kita semuanya. Amin. Morning bright, let your life be bright in Christ.